Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Keluarga edisi Minggu 11 Januari 2026. Mari arahkan hati dan pikiran saudara untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini. Namun sebelumnya, mari kita ikuti klip pujian berikut ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena berkat anugerah Tuhan Engkau beri bagi kami semua, tapi juga bagi keluarga kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami. Ini kami yang siap membaca dan merenungkan firman, Kau menuntun kami semua. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 2 ayat 1. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Alkitab ada banyak kisah tentang orang-orang yang dipanggil Tuhan Allah untuk menjadi hambanya dalam rangka mengerjakan rencananya. Misalnya, seseorang dipanggil untuk menjadi nabi untuk mengerjakan tugas tertentu atau menjadi murid Yesus Kristus. Saudara, pemanggilan yang dilakukan oleh Tuhan ini tanpa melihat latar belakang kehidupan seseorang. Ada beberapa contoh, misalnya Yeremia dipanggil ketika ia masih muda. Bahkan menurutnya ia tidak pandai berbicara. Matius misalnya dipanggil menjadi murid Yesus Kristus, padahal ia adalah seorang pemungut cukai. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada perenungan ini menjelaskan bahwa ada firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Dia adalah nabi yang telah menerima panggilan Tuhan Allah untuk menyampaikan penglihatan dan nubuat yang telah diterimanya kepada umat Allah. Yesaya sendiri bersedia dipakai Tuhan untuk maksud yang baik, yaitu memberi peringatan, nasihat, dan pengharapan yang baru bagi umat pilihan Allah. Yesaya menyerukan pertobatan agar mereka memperbaiki jalan hidup, sehingga akan ada pemulihan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, Yesaya juga memberitakan pengharapan mesianis tentang keadaan di masa yang akan datang, di mana umat Allah akan dihukum karena dosa pemberontakan mereka. Namun kelak, mereka akan dibaharui oleh kasih setia Tuhan Allah dan akan menjadi pusat kekuatan dan keagamaan yang besar, sehingga dikenal oleh banyak bangsa. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya benar-benar adalah perkataan Tuhan Allah.
bukan atas kemauan atau keinginan pribadinya. Saudara-saudara, meskipun ketika menyampaikan nubuat ini, Yesaya harus menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Bahkan termasuk di dalamnya adalah sikap penolakan dari bangsa Israel. Tapi dalam situasi seperti ini, perannya sebagai pembawa pesan ilahi atau agen pembawa berita untuk perubahan harus terus dilakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Allah memiliki otoritas untuk memanggil siapa saja yang dikehendakinya, tanpa melihat latar belakang, status sosial, usia, pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, firman Tuhan saat ini mengajak kita semua, bahkan keluarga Kristen yang ada, untuk melihat kerelaan hati Nabi Yesaya yang mau dipakai Tuhan Allah dengan membiarkan otoritas firman-Nya yang berbicara dalam hati dan pikirannya. Kiranya kita pun dengan rela hati menerima jika Tuhan Allah memakai kita, dan kita harus memberi respons dengan hati yang terbuka dan penuh iman. Sebab firman Tuhan Allah harus dipandang sebagai sumber pengajaran sekaligus dasar dalam setiap bentuk pengajaran tertinggi bagi umatnya. Sehingga dalam hal ini tanggapan kita akan menjadi sangat penting. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh mengikuti renungan harian keluarga secara online di channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Biarlah semua yang kami renungkan, termasuk di dalamnya pesan firman, akan menguatkan kami semua dalam tugas tanggung jawab kerja pelayanan. Kami percaya di sepanjang hari ini Tuhan akan menuntun kami, sehingga kami pun yakin untuk terus melangkah sesuai dengan kebenaran firman. Ini doa syukur kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan harian keluarga di hari ini, edisi 11 Januari 2026. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.